berikan di tengah-tengah masa yang masih sulit bagi semua kami, bagi semua orang di dunia di masa pandemi ini. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu juga dengan saudara seiman kami melalui Bible study, melalui pemahaman Alkitab yang kami lakukan bersama. Kami bersyukur karena kami menyadari ya Tuhan, sungguh firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang tidak menentu ini, kami sungguh menyadari kami butuh tuntunan firman Tuhan. Kami bersyukur. Setiap minggu kami bisa berkumpul, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi kami lebih rindu lagi Tuhan, firman itu bukan hanya berhenti sebagai pengetahuan di benak kami, tetapi biar firman itu sungguh-sungguh berpenetrasi masuk ke dalam keseluruhan hidup kami, mempengaruhi seluruh aspek hidup kami, sehingga kami bisa growing, bisa bertumbuh sebagai orang-orang yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Berkatilah akan pemahaman Alkitab kami pada pagi ini. Tolong hamba-Mu untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, bisa menjelaskan firman dengan baik. Dan juga tolong setiap kami, untuk kami belajar firman, mendengar firman, dan terlebih lagi dimampukan untuk bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya akan melanjutkan untuk sesi yang kedua dari pembahasan tema kita, ya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua. Nah, saya harap saudara tidak lupa ya akan apa saudara ikut ya, yang ikut minggu lalu saudara tidak lupa apa yang saya sampaikan minggu lalu. Kita bicara membedakan antara sinful fear dan right fear, membedakan antara takut akan Tuhan yang salah, yang sinful, dengan takut akan Tuhan yang benar, yang seharusnya bagaimana. Ya, dan kemudian kita juga melihat beberapa perspektif mengenai takut akan Allah. Bagaimana takut akan Allah itu ternyata bisa menjadi satu kesukaan ya bagi orang percaya. Ya, seringkali orang menganggap takut akan Allah itu menjadi sesuatu yang menakutkan, jadi beban berat. Tapi ternyata tidak kan. Alkitab justru menyatakan orang percaya bisa delight in, bisa bersuka dengan takut akan Allah ini. Kita juga belajar mengenai takut akan Allah yang sesungguhnya itu adalah gift dari Allah sendiri. Karena Allah yang memberikannya, Allah yang menaruh itu di dalam diri kita, ya tentu ada panggilan untuk kita bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan itu. Kemudian kita juga belajar bagaimana takut akan Allah itu tidak bertentangan dengan kasih Allah, ya, bukan sesuatu yang sepertinya berlawanan. Justru itu adalah satu penyataan kasih kita kepada Allah. Kemudian kita juga belajar bagaimana takut akan Allah itu nggak bisa lepas dari pengenalan dan pengalaman mengalami Allah, knowing and experiencing God. Karena itu erat sekali, saudara. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana bisa takut akan Dia? Dan kalau kita tidak mengalami Allah juga, bagaimana kita itu bisa takut akan Dia? Ya, dan yang terakhir kita belajar mengenai takut akan Allah itu adalah satu hal yang akan memimpin pada ketaatan, ya, obedience. Nah, itu beberapa hal yang kita pelajari minggu lalu, perspektif mengenai the fear of the Lord, ya, fearing God itu, dan minggu lalu saya akhiri dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan berkat blessing bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, mengingatkan sekali lagi bahwa ini satu topik yang besar, satu topik yang menonjol di dalam Alkitab, dan cukup banyak ayat, khususnya di Perjanjian Lama, yang memang lebih banyak daripada di Perjanjian Baru bicara tentang takut akan Tuhan. Tapi sayang sekali mungkin topik ini jarang sekali kita renungkan, topik ini jarang sekali kita pelajari secara mendalam, ya. Dan minggu lalu saya mengakhiri dengan satu statement seperti ini, bahwa takut akan Tuhan itu bukanlah suatu opsi, bukanlah satu pilihan bagi segelintir orang Kristen yang khusus. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah hal yang sangat fondasional bagi semua orang yang menyebut Allah itu sebagai Allah mereka. Ya, kalau kita mengatakan I believe in God, saya percaya pada Allah, and I worship God, saya beribadah kepada Allah, setelah maka hal takut akan Tuhan ini sesuatu yang sangat fondasional. Itu boleh dikatakan satu tanda
yang esensial, yang sesungguhnya sangat esensial sekali kalau kita berbicara mengenai iman yang benar atau agama yang benar. Ya, kalau kita mau pakai istilah yang lebih umum, agama, artinya ini bicara true religion, bicara tentang ibadah atau iman yang benar. Dan tanda yang sangat esensial itu adalah takut akan Tuhan. Ya, nah saudara, karena apa? Karena inilah memang membedakan. Takut akan Tuhan inilah membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara, orang yang tidak memiliki iman tidak akan memiliki takut akan Allah yang benar. Sekali lagi, saudara, bicara takut akan Allah, selalu ingat dua pembedaan minggu lalu, ya, sinful fear dan right fear. Saya bicara dalam konteks right fear, takut akan Tuhan yang benar, itu tidak akan mungkin dimiliki, saudara, oleh orang yang tidak beriman. Saudara, Rasul Paulus menuliskan tentang karakteristik orang berdosa di Roma pasal yang ketiga, dan salah satu karakteristik yang dia sebutkan tentang orang berdosa yang tidak percaya adalah dengan ungkapan ini, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara juga ingat salah satu penjahat di sebelah Yesus yang bertobat itu berkata kepada penjahat di sebelahnya, tidakkah engkau takut akan Allah? Don't you fear God? Ya, jadi itu mau menggambarkan gambaran tentang orang berdosa yang tidak percaya, yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan ya tentang seorang hakim yang tidak adil itu, dan digambarkan tentang hakim itu adalah hakim yang dikatakan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia nggak takut akan Tuhan. Begitu loh. Jadi itu gambaran tentang seorang hakim yang tidak adil dalam perumpamaan Yesus. Nah, saudara, dengan kata lain, bicara tentang takut akan Tuhan yang benar, itu bukanlah satu sikap yang akan bertumbuh dalam hati manusia itu secara alamiah. Ya, nggak akan bertumbuh secara alamiah, seolah-olah manusia hidup selalu pasti memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau sinful fear dalam pengertian yang saya jabarkan minggu lalu, kemungkinan iya. Ya, karena takut akan Tuhan, tetapi di dalam pengertian itu takut karena ngeri dengan Tuhan yang akan menghukum dosa. Maka kemudian ketakutan seperti itu justru membawa orang menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Nah, itu sinful fear atau wrong fear. Tapi kita bicara tentang takut akan Tuhan yang benar, itu bukan satu sikap hati yang akan bertumbuh secara alamiah, saudara. Dan kita diingatkan oleh Yeremia 32 minggu lalu bahwa takut akan Tuhan yang benar ini dimiliki oleh orang percaya melalui tindakan anugerah Allah. Ya, Yeremia 32 ayat 40 bicara tentang New Covenant, bicara tentang perjanjian baru yang akan Tuhan buat dengan umatnya. Dan di sana Tuhan mengatakan, aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka. Ya, jadi ini sesuatu gift, satu anugerah dari Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya di dalam Kristus, orang-orang yang masuk dalam bagian New Covenant, perjanjian yang baru, adalah orang-orang yang sudah diberikan rasa takut akan Tuhan. Dan ini sesuatu yang harus dipelihara, dipertahankan, bahkan harusnya bertumbuh. Ya, ini yang kita pelajari. Ya. Nah, saudara, ada satu definisi sederhana mengenai takut akan Tuhan yang disampaikan atau dituliskan oleh seorang pendeta di Amerika bernama John MacArthur. Dia memberi satu definisi yang sangat-sangat simpel sekali. Ya, dia mengatakan to fear God is to know Him as He is and respond accordingly. Jadi takut akan Allah itu adalah mengenal Dia sebagaimana siapa Dia itu, dan kita berespon sesuai dengan itu. Ya, jadi saudara perhatikan dua aspek penting di sini. Pertama itu adalah knowing Him, knowing God, mengenal Allah sebagaimana Dia adanya, ya. Dan yang kedua itu adalah aspek respon dari manusia. Setelah tahu dan setelah mengenal, apa respon kita? Apakah sesuai dengan pengenalan itu? Ya, saudara, Amsal 9 ayat 10 yang menjadi landasan untuk tema kita dua kali pertemuan ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu bagian A-nya. Bagian B-nya mengatakan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita lihat diparalelkan ini antara takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas. Yang namanya fear of God itu erat kaitannya dengan knowledge, ya, knowing God, mengenal Dia. Dan di sini dalam konteks
Di kitab Amsal disebut sebagai mengenal yang Maha Kudus. Nah, yang perlu kita ketahui, mengenal Allah itu tidak sekedar cuma mengetahui tentang Allah. Sudah banyak orang tahu tentang Allah, tetapi belum tentu mengenal Allah. Setelah istilah mengenal itu selalu memiliki konotasi satu relationship. Adanya satu hubungan yang ada, yang hidup dengan Allah itu. Maka bisa dikatakan mengenal. Jadi bukan sekedar tahu tentang. Itu penting, tahu tentang itu penting. Tahu tentang Allah, siapa Allah itu penting. Tetapi juga knowing Him dalam pengertian mengenal Allah. Sebagaimana Dia adanya, as He is. Jadi kita mengenal sesungguhnya siapa Allah itu, mengenal seluruh karakter Allah, dan itu membawa kita kemudian merespek Dia, menghormati Dia, Allah yang adalah Allah. Dan kita memperlakukan, kalau kita mau pakai bahasa kita, memperlakukan Allah sebagaimana Dia layak untuk diperlakukan. Bagaimana layaknya diperlakukan. Ya, setelah itu. Ya, jadi ini yang kita bicara tentang right fear, satu definisi yang sangat sederhana tetapi penting sekali untuk kita ingat, ya. Nah, setelah minggu lalu saya juga katakan kalau bicara tentang fear of God yang benar, takut akan Allah yang benar, itu bukan kengerian kepada Tuhan sebagai sesuatu pribadi yang menakutkan, yang hanya menghukum, mengadili dan menuntut. Bukan itu, saudara, tetapi sesuatu rasa penghormatan, rasa respect, rasa segan. Maka saya setuju ada satu orang menulis begini. Bicara tentang takut akan Tuhan, dia mengatakan itu bicara tentang hal bertemunya berbagai hal ini. Ya, dia sebutkan beberapa unsur ini. Unsur-unsur ini bertemu dalam apa yang kita sebut sebagai the fear of the Lord, yaitu unsur kekaguman, ketakjuban, unsur reverence, penghormatan, unsur adoration, itu pemujian, pemujaan, unsur honor, unsur menghargai, unsur worship, yaitu beribadah, unsur confident, yaitu yakin dengan Allah ini, unsur thankfulness, yaitu ada unsur syukur di dalamnya, kemudian unsur love, mengasihi, dan tentunya ada unsur fear, dalam arti apa? Gentar. Ya, kita trembling di hadapan Dia. Jadi setelah bertemunya konvergensi dari berbagai hal ini yang dikatakan di dalam Alkitab tentang takut akan Tuhan. Ya, jadi kita tidak membicarakan secara sempit hanya dalam pengertian ngeri pada Tuhan yang akan menghukum. Saya percaya takut akan Tuhan lebih dari sekedar itu. Bahkan aspek itu adalah aspek yang sangat tidak dominan di dalam Alkitab. Justru takut akan Tuhan yang pengertian yang dominan itu adalah gabungan dari bertemunya berbagai hal ini. Ya, seseorang itu takjub dengan Tuhan, menghormati Tuhan, memuja Tuhan, menghargai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yakin pada Tuhan itu, bersyukur pada Tuhan itu, mengasihi Tuhan, dan juga ada rasa gentar kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat topik kita lebih khusus lagi bicara tentang the blessings. Ya, the blessing of fearing God. Kalau minggu lalu kita bicara the meaning of fearing God, melihat beberapa perspektif mengenai fearing God, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang the blessing of fearing God. Minggu lalu, dalam satu jawaban saya terhadap satu pertanyaan, saya mengatakan saudara bicara blessing, tolong kita itu nggak hanya sempit cuma bicara selalu kelimpahan materi, kelimpahan kesehatan, kelancaran, kemakmuran. Saya percaya saudara yang namanya blessing dari Tuhan itu bukan hanya hal-hal itu, ya, tetapi beragam bentuknya, dan itulah yang akan kita renungkan pada hari ini, saudara. Karena topik the fear of the Lord itu topik besar. Ayatnya minggu lalu saya katakan itu ada sekitar 150-an lebih ayat. Tentu nggak akan cukup waktu untuk kita bisa mempelajari semuanya. Tapi saya ingin untuk memilih beberapa yang penting dan ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang the blessing of fearing God di dalam pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Nah, saudara, minggu lalu di bagian akhir saya tunjukkan beberapa ayat secara umum, ya, secara umum yang menunjukkan blessing untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Amsal 28 ayat 14 berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka.
Saudara, saya percaya kalau tulisan seperti Amsal itu selalu bersifat paralel. Kalimat A dengan kalimat B itu ada unsur paralelnya. Jadi orang yang senantiasa takut akan Tuhan itu dikontraskan dengan orang yang mengeraskan hatinya. Nggak punya takut akan Tuhan. Nah, di sana ditunjukkan perbedaannya. Yang satu diberkati, yang satu itu jatuh ke dalam malapetaka. Ya. Kemudian juga saya bacakan minggu lalu Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, dan kalimat yang penting adalah memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, saudara, ini kalimatnya menyeluruh sekali. Yang kecil, yang besar. Ya, tidak dibedakan yang kaya, yang miskin, tidak, tetapi yang kecil, yang besar. Siapapun orang yang takut akan Tuhan, Mazmur 115 itu menggambarkan ini orang yang diberkati. Itu juga satu ayat lagi minggu lalu, Mazmur 147 ayat 10 sampai 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, tidak senang pada kaki laki-laki. Saudara, ini satu kalimat metafor ya, jangan diartikan harafiah. Tuhan senang itu kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, God takes pleasure. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau Tuhan senang itu tidak mungkin Tuhan tidak melimpahkan kasih sayangnya. Ya kan? Itu hal yang kita bisa pahami dari Mazmur ini. Nah, setelah ini tiga perikop yang minggu lalu saya bacakan secara umum bicara tentang the blessing. Saya mau menambahkan dua lagi yang secara umum, ya. Kemudian nanti kita bicara lebih khusus lagi. Saya ingin menambahkan dua perikop lagi secara umum bicara tentang the blessings of fearing God. Yang berikutnya itu adalah Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Setelah Tuhan itu menyimpan, dikatakan sepertinya Tuhan itu menyimpan entah di mana, begitu. Sekali lagi ini gambaran kalimat metafor ya, menyimpan. Apa yang Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Dia, yaitu kebaikan yang berlimpah. Itu loh, kebaikan yang berlimpah. Tidak didefinisikan di sini apa itu kebaikannya, ya. Tetapi diartikan secara umum berbagai hal yang Tuhan akan lakukan yang kita percaya itu pasti adalah perwujudan kebaikan dari Allah. Ya, saudara, kita bisa yakin kebaikan Allah ada yang sama untuk semua orang percaya, tapi saya percaya juga ada hal yang khusus untuk setiap orang percaya yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua masuk dalam kategori kebaikan. Ya, satu lagi di Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, saudara, saya senang membacakan dua ayat ini bersama-sama. Sebab kalau saya cuma bacakan ayat yang ke-10, orang langsung akan berkonotasi begini, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan harta. Diartikan begitu, ya, tidak akan kekurangan keberhasilan atau kekayaan dan sebagainya. Saudara, bukan itu poinnya. Saudara, bicara tentang kekurangan di sini itu ayat sebelahnya menjelaskan, ya. Ini orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Begitu loh. Ya, saudara, ini yang harus kita pahami. Jadi ada mirip dengan Mazmur 31 ini. Bicara kebaikan. Saudara, kebaikan Allah itu bisa dalam beragam bentuk yang mungkin kita anggap itu bukan hal yang baik atau menurut kita itu tidak baik. Tapi bagi Tuhan itu baik. Tuhan mungkin izinkan kesulitan, tantangan. Bagi kita nggak baik Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu baik. Saudara, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Keberhasilan itu sesuatu yang baik kalau diberikan oleh Tuhan. Tetapi kegagalan itu juga sesuatu yang baik kalau memang Tuhan itu izinkan untuk kita alami. Nah, ini loh. Ada satu berkat yang disediakan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan yang dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, jadi setelah ini dua tambahan ayat yang saya tuliskan di sini dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya, kita nggak ada waktu untuk melihat gambaran tentang blessings. Ya, nah saya ingin bicara beberapa hal khusus.
beberapa hal khusus yang saya masukkan ke dalam kategori blessing. Mungkin ada orang tidak menganggap itu blessing, tetapi saya percaya itu adalah blessing. Blessing dari sikap fearing God, takut akan Tuhan. Apa saja, saudara? Yang pertama, saudara, takut akan Allah itu membawa kita bisa trusting God, mempercayai Allah. Saudara, sekali lagi saya melihat ini satu blessing. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia yang penuh dengan pergumulan tantangan, untuk bisa trusting God, itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita yang mengalami penderitaan, kesulitan, kebangkrutan. Di masa pandemi ini saya percaya tidak sedikit orang Kristen yang juga mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya atau di dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini bisa trusting Him, itu bukan hal yang mudah. Tapi setelah kita melihat di dalam Alkitab, bicara tentang trusting God ini, dikaitkan erat dengan takut akan Tuhan. Minggu lalu saya bacakan ayat ini, Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Ya, mereka bukan hanya percaya kepada Musa hambanya, tetapi juga mereka percaya kepada Tuhan. Jadi rasa takut di sini adalah setelah mereka melihat mengalami realita Allah yang luar biasa, yang melakukan hal yang luar biasa untuk mereka melawan bangsa Mesir. Maka kemudian dikatakan takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan trust Him, percaya kepadanya. Jadi trust itu muncul dari sudah mengenal Allah ini, mengalami Allah itu. Dari ketakjuban melihat, wow, Allah itu seperti ini. Yeremia 32:40b, kalimat yang saya tadi kutip di awal. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara, lawan dari menjauh daripadaku adalah mendekat kepadaku, mendekat pada Tuhan. Kalau orang berani mendekat pada Tuhan adalah karena dia tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya. Saya nggak takut dalam arti sepertinya Tuhan itu satu makhluk yang mengerikan. Tidak. Kalau berani mendekat itu berani mempercayai. Maka takut akan Tuhan itu membawa seseorang untuk tidak justru menjauh daripada Tuhan, tetapi justru datang mendekat. Ya, saudara ingat Abraham, tokoh bapak orang beriman yang kita kenal di Perjanjian Lama. Saudara tahu kisah di Kejadian pasal 22, yaitu ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Ya kan, dia sudah tunggu anaknya cukup lama, sekarang anaknya sudah ada, diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya hati dari Abraham itu tentu sangat bergumul luar biasa. Ya, karena apa? Karena ini anaknya. Yang kedua, ini kan yang dijanjikan Tuhan. Sudah ditunggu lama, udah dapat, sekarang diminta oleh Tuhan. Tapi kita lihat saudara dalam Kejadian pasal 22 itu Abraham taat. Abraham taat, dia bawa anaknya ini ya ke satu bukit atau gunung untuk dipersembahkan. Lalu kita tahu ceritanya. Ketika dia mempersembahkan anaknya ini, kemudian Tuhan itu menghentikan dia. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan mengenai Abraham yang taat ini? Dikatakan begini, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dia bisa trust meskipun mungkin bagi Abraham saat itu ini satu pergumulan berat. Tuhan menuntut sesuatu yang mungkin nggak gampang untuk dia bisa penuhi. Dia nggak mengerti kenapa diminta. Tetapi saya percaya satu hal, dia trust Allah. Maka dia serahkan, dan sebelum akhirnya dihentikan oleh Tuhan, Tuhan berkata, engkau ketahui sekarang engkau memang takut akan Allah. Setelah ini loh, ya. Kembali kepada apa yang tadi saya bacakan, definisi sederhana dari John MacArthur mengenai fear of God. To fear of God is to know Him as He is. Mengenal Dia, siapa Dia adanya, dan berespon sesuai dengan itu. Saudara,
Takut akan Allah itu selalu dimulai dengan pandangan atau pemahaman mengenai siapa Allah itu. Abraham meskipun tidak mengetahui semua hal tentang Allah, tapi dia yakin satu hal, bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa dipercaya, tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak berhikmat. Maka saya setuju ada orang berkata, fearing the Lord is to appreciate His character. Takut akan Tuhan itu adalah kita itu mengapresiasi karakternya Allah, menghargai. Artinya apa? Bisa menerima dengan sukacita, bisa menerima dengan ketundukan, sekalipun mungkin tidak bisa mengerti semuanya. Saudara, bukan menyangkal karakter Allah. Saudara, orang yang menyangkal mengatakan, oh Allah nggak seperti itu. Bukan juga mengkritik karakter Allah. Kok Allah seperti itu ya? Bukan juga mengomel kepada Allah karena karakternya. Tetapi mengapresiasi dalam arti apa? Menerima. Dan itulah yang menjadi satu hal yang sangat penting sekali di dalam kita ini menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika seseorang takut akan Tuhan, dia akan tertolong di dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan yang mungkin tampaknya sulit untuk dia pahami. Sulit untuk dia katakan, oh ini baik. Tetapi orang yang takut akan Tuhan mengenal Allah dan percaya dia berdaulat, dia in control of all things, mengontrol segala sesuatu. Dan karena pemahaman dan perspektif seperti inilah, maka dia bisa memiliki satu kekuatan menghadapi dan mengatasi berbagai kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup ini. Saudara, bagi saya ini blessing. Kalau kita bisa punya pemahaman, keyakinan, dan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam situasi kehidupan yang membuat kita khawatir dan takut, itu blessing. Dan sikap takut akan Tuhan inilah yang membawa kita itu bisa mempercayai Dia. Hal yang berikutnya, saudara, takut akan Allah yang benar itu menjadikan kita ini berani berharap akan kasih setia dan pengampunannya bagi kita yang berdosa. Saudara, kita tahu bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Semua kita adalah orang yang berdosa. Ya. Tapi perhatikan Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara, ayat perikop yang saya percaya tidak asing bagi sebagian besar kita. Dikatakan begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang beranak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan tidak punya hak untuk mengklaim kasih setia Tuhan. Orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan tidak berhak untuk mengklaim saya ini anak Tuhan. Saudara, Mazmur ini jelas sekali. Tuhan itu sayang beranak-anaknya. Tetapi anak-anaknya ini digambarkan sebagai orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan itu dikatakan apa? Begitu besar untuk orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya saudara kan tahu. Itu adalah sifat kekekalannya Allah. Di sini dipakai gambaran sepanjang Allah itu masih ada. Ya, Allah nggak pernah nggak ada kan. Sepanjang Allah itu kekal, maka kasih setianya juga kekal untuk orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 130 ayat 3 dan 4 berkata begini, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Saudara, bagi saya kalimat terakhir itu menarik. Padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengenal karakter Tuhan yang merciful, yang bermurah dan mau mengampuni. Sehingga bisa meyakini tersedianya pengampunan itu. Orang ini takjub, orang ini memuji, orang ini bersyukur untuk karakter Tuhan yang Maha Pengampun. Apalagi kita di dalam Kristus. Di mana kita tahu kita menerima pengampunan itu melalui pengorbanan Kristus yang sangat luar biasa sekali di kayu salib. Kita takjub, kita memuji.
Kita bersyukur. Dan karena itu, saudara, orang-orang yang seperti ini berani datang memohon pengampunan. Mazmur 33:18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang takut akan Dia. Pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, takut yang benar itu lebih mempertimbangkan kebaikan, kemurahan Allah itu lebih besar daripada penghakimannya atau penghukumannya. Maka orang yang takut akan Tuhan seperti ini dibebaskan dari ketakutan yang salah yang minggu lalu saya jelaskan. Yaitu ketakutan karena kengerian hukuman Allah untuk keberdosaan kita. Ada kengerian itu pasti ada. Ya, maka minggu lalu saya mengatakan nggak mungkin kita orang Kristen bebas juga dari sinful fear itu. Pasti ada juga. Tetapi nggak berhenti sampai di sana kan. Saudara, kalau kita cuma melihat Allah sebagai Allah yang adil, kudus, menghukum, kita nggak akan bisa kagum dengan Dia atau nggak akan bisa menghargai atau menghormati Dia. Malah kita lari dari Dia karena takut, karena ngeri. Allah bisa mendisiplin kita karena kita berbuat dosa, bisa. Tetapi orang percaya yang takut akan Tuhan ini percaya bahwa disiplin itu pun karena Tuhan sayang pada kita sebagai anak-anaknya. Maka dia disiplin. Jadi disiplin itu bukan dilihat cuma sebagai satu hukuman, cuma berhenti sebagai satu hukuman. Tetapi itu sebagai satu hukuman karena Dia Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bagi saya ini blessing loh. Kenapa, saudara? Karena tidak sedikit orang itu begitu tertawan dengan rasa bersalahnya. Begitu rupa. Sampai-sampai dia nggak bisa hidup dalam damai, ketenangan karena selalu merasa Tuhan itu benci dia, Tuhan itu nggak suka dia, Tuhan itu selalu menghukum dia, dan sebagainya. Saudara, tapi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang yakin selalu tersedia kasih setia pengampunan. Maka sekalipun saya bisa terpuruk, bisa jatuh, bisa gagal, bukan berarti Tuhan berkata, sudah cukup, kok nggak mungkin bisa diperbarui lagi. Saudara, bagi saya ini blessing besar untuk kita ini menyadari tersedia selalu kasih setia dan pengampunan itu. Ketiga, saudara, blessing ketiga adalah takut akan Tuhan yang benar itu menjaga kita. Untuk tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan untuk berdosa. Tuhan berkata kepada Musa berkata kepada bangsa Israel di Keluaran 20 ayat 20 tercatat begini. Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Sudah dikaitin erat nih. Tuhan penguji supaya takut akan Dia itu ada. Dan dengan satu tujuan supaya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Amsal 8:13 mengingatkan kita, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Maka minggu lalu saya katakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang dipimpin untuk hidup di dalam ketaatan, yaitu hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, saya percaya ini akan terwujud nyata, saudara, di dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, saudara, tantangan, godaan, cobaan untuk kita berbuat dosa itu ada di mana-mana. Saudara, sebagai pengusaha, saya percaya pasti berhadapan dengan pencobaan itu. Saudara, sebagai seorang pendeta pun juga berhadapan dengan pencobaan seperti itu. Saudara, sebagai ibu rumah tangga juga berhadapan dengan pencobaan untuk berbuat dosa. Ada di mana-mana. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir dalam hidupnya dan melihat semuanya. Dan tidak sepatutnya saya itu melukai, menyakiti hati Dia. Saudara, saya ambil satu contoh. Di Amsal 15 ayat 16 itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Ini contoh, ya. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara, saya tafsirkan ayat ini adalah orang-orang yang punya banyak harta tapi cemas, banyak faktor. Mungkin salah satu faktornya adalah banyaknya harta itu didapatkan melalui jalan yang tidak benar. Sehingga dia takut nih nanti mungkin akan bisa ditangkap atau apapun. Tapi orang yang takut akan Allah itu sadar, kalaupun dia tidak kaya, kalaupun mungkin barangnya sedikit, dia udah berusaha,
tetapi dalam kejujuran ternyata kok sepertinya nggak berlimpah hartanya. Dia tetap bisa menerima itu. Maka dikatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Sama seperti dikatakan di Amsal 23:17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, iri melihat, wah enak ya orang berdosa. Mereka nggak ada rasa takut berdosa, nggak ada rasa takut Tuhan, bisnisnya kotor, berbagai hal yang mereka lakukan berdosa, dapat kesenangan, kenikmatan, keuntungan. Saudara, kita ini bisa tergoda melihat seperti itu. Dan karena godaan itu, kita mungkin bisa jatuh dalam kompromi. Akhirnya kita mengatakan, oh ya demi supaya dapetin keuntungan, kesuksesan, berbagai hal, kenikmatan, kesenangan, maka saya ikut berdosa. Tapi Amsal 23:17 memberikan satu pengingatan ini, takutlah akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab tuh ada satu cerita tentang Nehemia. Saya tidak tahu berapa sering saudara membaca kitab Nehemia, membaca cerita Nehemia. Saudara, ada satu perikop tentang Nehemia yang dia itu diangkat jadi bupati kan. Saudara, waktu dia menuliskan kesaksian, saya boleh sebut seperti itu ya, tentang kedudukannya, pekerjaannya dengan kedudukan sebagai bupati. Ada satu kalimat yang menarik perhatian saya ketika dia menuliskan seperti ini di Nehemia 5 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk makan bahan makanan dan anggur, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Saudara, bagi saya ini luar biasa. Nehemia tidak memakai posisi kepemimpinannya untuk keuntungan diri sendiri. Kenapa? Karena dia takut akan Allah. Kalau dia lakukan itu, dia tahu Allah pasti tidak akan berkenan. Jadi kalau saya renungkan perikop ini, bukankah hal ini cukup sering terjadi dalam relasi antar manusia? Orang bisa mengambil keuntungan atas orang lain demi untuk keuntungan diri sendiri. Kita bisa tidak peduli dengan kebutuhan orang lain demi untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan kita. Kita bahkan di dalam posisi-posisi tertentu, memanfaatkan posisi itu untuk keuntungan kita, meskipun kita tahu bahwa ini nggak benar. Tetapi kita melihat Nehemia mengatakan, aku tidak berbuat demikian. Karena aku takut akan Allah. Saudara, takut akan Allah menjaga kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan untuk berdosa. Berikutnya, takut akan Allah menolong kita untuk lepas dari jerat takut akan manusia. Amsal 29 ayat 25 mengingatkan kita kan, takut kepada orang atau kepada manusia mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saudara, orang yang takut akan manusia di sini dalam pengertian khusus ya. Kita tuh nggak boleh sama sekali takut akan manusia. Saya percaya poinnya bukan di sana. Tetapi sikap takut akan orang atau takut akan manusia ini adalah orang yang tujuannya itu hanya untuk menyenangkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. People pleasing. Ya, menyenangkan orang, menyukakan orang, ya, hanya demi untuk tujuan tertentu. Saya percaya, saudara, berbagai bentuk takut akan manusia, takut pada manusia itu terlihat. Itu kita ada kebutuhan atau keinginan untuk dihargai. Kita takut nggak dihargai. Kita takut nggak diterima. Kalau anak-anak pemuda remaja itu mengalami peer pressure, tekanan dari teman. Kita ingin untuk dapatkan penghargaan, pengakuan, kita takut dikritik, kita takut direndahkan, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan lainnya. Itu takut kepada manusia ini. Saudara, di sini dikatakan takut kepada orang itu jerat, mendatangkan jerat. Saudara tahu jerat itu jebakan. Ya, para pemburu binatang zaman itu sampai sekarang juga sering masih ya memakai kan jebakan-jebakan untuk menangkap binatang itu. Dan kalau binatang itu terjerat, tertangkap, wah, sulit untuk lepas dan harus berusaha untuk gimana bisa melepaskan diri. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, saudara, di sini dikatakan takut pada manusia itu mendatangkan jerat. Ini jebakan loh.
Saudara, kita bisa takut atau memiliki rasa sensitivitas yang sangat berlebihan pada komentar atau pandangan atau penilaian orang lain. Sehingga akibatnya kita itu tidak tampil secara otentik, tidak tampil secara wajar. Nah, saudara, kalau bicara tentang takut akan manusia, semua pengalaman takut akan manusia itu punya satu fitur yang sama. Punya satu karakteristik yang sama, yaitu apa? People are big. Manusia itu besar nih. Dan kapanpun manusia itu besar, seorang penulis buku mengatakan begini, whenever people are big, God is not big. Kalau manusia yang besar, Allah itu tidak besar. Maka tugas atau hal pertama yang kita bisa lakukan untuk melepaskan diri. Ya, Edward Welk, yang penulis buku Ketika Manusia Itu Besar dan Allah Itu Kecil. Judul bukunya menarik. Ya, When People Are Big and God Is Small. Dia mengatakan dalam bukunya itu, satu tugas pertama untuk kita bisa lepas dari jerat takut akan manusia adalah mengetahui God is awesome. Allah itu takjub, Allah itu mulia, Allah itu besar, bukan orang lain. Maka takut akan Tuhan yang benar, yang bertumbuh ini akan menghancurkan semua ketakutan kepada manusia ini. Takut akan Tuhan itu akan menjadi sentral pusat yang mengontrol, bukan takut akan orang yang mengontrol diri atau hidup kita. Di Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai 13, Yesaya berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya aku jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Dikatakan apa oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya? Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gemetar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, terhadap Dialah kamu harus gentar. Bangsa Israel dalam ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi juga takut pada manusia. Akhirnya melakukan persepakatan-persepakatan, konspirasi-konspirasi yang Tuhan itu tidak senangi. Dan Tuhan ingatkan Yesaya untuk tidak ikut tingkah laku bangsa itu. Saya percaya saudara inilah menolong untuk kita ini bisa lepas dari jerat takut akan manusia. Karena apa? Tuhan jauh lebih besar dari manusia. Satu lagi yang terakhir, saudara, takut akan Allah sesuai dengan tema kita hari ini adalah takut yang akan memimpin pada kehidupan yang berhikmat, wise living. Dua ayat yang terkenal, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, saya percaya saudara tahu, kitab Amsal itu kitab yang kalau saudara ada waktu membacanya, saudara tahu kan kitab yang berisi banyak nasihat-nasihat praktis untuk kehidupan. Ya, bicara persahabatan, bicara rumah tangga, bicara bisnis, ya, bicara hubungan orang tua anak, bicara tentang kejujuran, bicara tentang lidah, hal-hal sangat praktis sekali ya dalam kehidupan ini. Itu ciri khas kitab Amsal, kitab hikmat. Bicara tentang perlunya hikmat di dalam kehidupan. Nah, setelah kita tahu hikmat itu beda dengan knowledge ya. Knowledge dalam arti pengetahuan secara umum. Orang bisa tahu banyak, dia pinter, punya gelar tinggi karena pengetahuannya banyak, tapi belum tentu dia berhikmat. Ya kan kita menemukan banyak orang-orang seperti itu. Nah, kitab Amsal mengajari kita untuk bagaimana kita ini bisa berhikmat di dalam area-area yang praktis dalam hidup ini. Dan kitab Amsal mengingatkan permulaannya itu adalah takut akan Tuhan. Fondasinya itu takut akan Tuhan. Sumber atau starting point-nya adalah takut akan Tuhan. Maka hikmat itu nggak bisa lepas dari takut akan Tuhan. Sudah ada orang mendefinisikan hikmat itu seperti ini. Wisdom itu adalah sederhananya satu penilaian yang baik. Kita bisa menilai sesuatu dengan tepat. Atau wisdom itu adalah kemampuan untuk kita itu bisa mengembangkan tindakan apa yang tepat di satu situasi tertentu. Itu berhikmat. Ya kan, karena situasi itu bisa berbeda kan. Kita perlu hikmat sungguh-sungguh untuk bagaimana kita itu tidak salah dalam situasi tertentu ini. Bagaimana kita itu tidak mengalami malapetaka
di tengah-tengah situasi tertentu ini. Ya, setelah itu diajarkan di dalam kitab seperti kitab Amsal. Bukan hanya kita bisa menilai dengan benar, tetapi bagaimana kita punya kemampuan untuk menumbuhkan atau memilih tindakan apa yang saya harus lakukan ini. Jadi orang ini bukannya tahu, tetapi dia berhikmat untuk tahu bagaimana dia lakukan itu. Dan hikmat seperti ini, saudara nggak bisa lepas dari sikap dan relasi yang benar dengan Allah. Kenapa? Karena menyadari Allah adalah pribadi yang memang paling powerful dalam alam semesta ini, bukan saya. Ya, saudara, manusia mungkin dengan hikmatnya bisa mencoba untuk menavigasi hidupnya. Dengan hikmatnya sendiri, dengan kepandaiannya, dengan pengetahuannya menavigasi hidupnya. Bisa, saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi kekristenan atau iman Kristen mengajarkan lebih dari itu, saudara. Navigasi kehidupan itu tanpa tuntunan atau rasa takut akan Tuhan justru akan bisa sangat membahayakan akan hidup kita. Saya ambil contoh begini. Ada satu Amsal yang bunyinya seperti ini. Ini kan Amsal yang praktis ya. Amsal 11 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca, timbangan. Jangan sampai kita tuh licik atau curang dalam neraca timbangan itu, karena itu kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau orang mungkin dalam konteks dunia melakukan itu, oh saya akan jujur dalam hal neraca atau timbangan ini, tapi tujuannya apa ini? Tujuannya adalah ya supaya ini baik untuk bisnisku. Aku dikenal sebagai orang jujur, dan semakin banyak orang tahu bisnisku jujur, maka akan semakin banyak keberuntungan yang aku dapatkan. Jadi kalau orang tidak memiliki konsep takut akan Tuhan, hanya akan berhenti sampai di sana. Kenapa saya perlu jujur dalam timbangan, dalam neraca? Supaya bisnisku maju. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, enggak seperti itu sudah tujuan utamanya. Apakah ini sekedar cuma untuk baik untuk bisnisku? Tidak, tetapi dia karena apa? Mau menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan concern dengan kejujuran. Gitu. Jadi itu yang menjadi motivasinya. Dikatakan ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Maka takut akan Tuhan itu selalu menyadari bahwa Allah adalah Allah yang powerful being in the universe. Bukan kita, bukan saya. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu posisinya di dunia ini. Bahwa dia bukan Tuhan. Dia bukan penguasa, dia yang bukan pegang masa depan. Saudara, maka akan mempengaruhi ini. Ya, akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakan-tindakan kita dalam sehari kita. Saya ambil contoh, ya beberapa contoh. Di Pengkhotbah 5 ayat 6 dan 7, ini Pengkhotbah juga kitab hikmat ya. Ada tertulis begini. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ini bicara mulut. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Ya udah nyesel ngomong sesuatu yang salah lalu oke, sorry deh. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takut akan Allah. Sudah perhatikan hal tentang lidah kita, perkataan kita. Jangan sampai mengatakan hal yang sia-sia dikaitkan dengan takut akan Allah. Kalau engkau takut akan Allah, engkau akan menjaga lidahmu. Sehingga kemudian lidah itu tidak akan mencelakakan. Paulus berkata di Kolose 3:22 kepada para budak. Perkataan Paulus begini, ini hamba loh ya. Ini budak-budak. Kalau konteks kita sekarang ini adalah mungkin seperti pembantu rumah tangga atau atau pegawai di satu perusahaan dan sebagainya ya. Dalam pekerjaan yang mereka jalani dikatakan taati Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan. Ya jangan cuma untuk cari muka, untuk menjilat. Itu bukan sikap yang benar, menghargai Tuhan. Tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi setelah di dalam hal yang sangat sesehari, ini pekerjaan budak-budak hamba-hamba, tetap diminta mereka punya sikap takut akan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Ya, jadi mereka itu bukan jadi orang yang hanya takut pada manusia menyenangkan tuan mereka dengan menjilat atau cari muka begitu, tapi tulus karena takut. Maka saya percaya saudara sebagaimana janji firman Tuhan. Mazmur 25:12 berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, kita tahu bahwa kita ini tidak tahu banyak hal.
Kita menyadari kita menghadapi banyak hal yang kita tidak tahu di masa depan. Pandemi ini membuat kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu bagaimana menghadapi banyaknya cobaan dosa atau berbagai cobaan lain untuk kita berpaling. Seringkali kita berhadapan dengan persimpangan-persimpangan di dalam jalan kehidupan kita dan kita jujur tidak mudah untuk kita memilih. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dan ditunjukkan jalan yang harus dipilih, ada guidance tuntunan. Saudara, itulah kehidupan yang berhikmat, wise living nih. Maka the beginning, takut akan Tuhan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ya. Jadi permulaan dari hikmat. Ya, saya harap ini menjadi satu perenungan untuk kita dalam PA kita 2 kali berturut-turut ini. Dan sebagai penutup, saya hanya ingin berkata begini. Saudara, satu sikap yang benar akan takut akan Tuhan itu adalah menyadari bahwa memang ini diberikan, ditanamkan oleh Tuhan untuk kita orang percaya. Tetapi kita harus menumbuh kembangkan itu. Dan takut akan Tuhan ini bukan satu sikap yang hanya bisa dijamin dengan beberapa langkah mudah, dengan satu usaha yang sederhana. Seringkali kan kalau kita tuh ingin bicara tentang bagaimana bertumbuh, bagaimana kita bisa lebih baik, kita tuh selalu orientasinya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Saya percaya di dalam pertumbuhan rohani kita dan juga pertumbuhan fearing God ini, nggak sesederhana cuma beberapa langkah kita ikuti lalu selesai dah kita udah jadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena takut akan Tuhan itu permasalahan hati. Ya, bukan sekedar cuma permasalahan tingkah laku luar yang bisa dipoles. Martin Luther mengingatkan kita begini, takut akan Tuhan itu bukan hanya engkau berlutut ya dengan lututmu, ya engkau berlutut dengan lututmu, bukan. Orang yang godless, seorang perampok pun bisa lakukan itu. Bukan sekedar itu, bukan sekedar satu sikap tindakan luar yang kelihatan, bukan. Karena ini adalah permasalahan hati. Dan bicara tentang permasalahan hati, kita sadar, saudara, bahwa disinilah kita dituntut untuk bertumbuh. Yang tadi saya katakan, kaitan erat antara fearing God dengan knowing God. Makin mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dan berdoa kepada Tuhan untuk mengajari kita untuk takut akan Dia. Beberapa ayat sebagai penutup perikop kita hari ini, renungan kita hari ini. Ulangan 5:29 berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku. Sudah lihat, nggak pernah dilepaskan takut akan Tuhan itu dengan berpegang pada segala perintah. Ulangan pasal 17 bicara tentang seorang raja. Kalau seorang raja memerintah, bagaimana dia seharusnya? Dikatakan begini di Ulangan 17, 18, dan 19. Apabila dia, raja ini, duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya dan belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Dalam konteks masa itu janjinya adalah yang membaca ini Taurat Tuhan, hukum Tuhan ini. Dan itu untuk dia belajar takut akan Tuhan. Ini aturan untuk seorang raja. Mazmur 19 ayat 8 sampai 10, saya ingin saudara lihat paralel dari ayat-ayat ini. Saudara perhatikan begini. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Kalimat berikutnya, perintah Tuhan itu teguh memberikan hikmat pada pengalaman. Kalimat berikutnya, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Kalimat berikutnya, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Kalimat berikutnya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Kalimat terakhir, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Saudara perhatikan paralel ini. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu sinonim kan? Tetapi di tengah-tengah sinonim ini diselipkan takut akan Tuhan. Sedang bicara tentang firman Tuhan, tentang hukum Tuhan, diselipkan takut akan Tuhan. Artinya ada hubungan yang nggak terpisahkan antara firman Tuhan itu dengan takut akan Tuhan. Begitu erat hubungannya sampai takut akan Tuhan itu dijadikan sinonim sepertinya untuk firman atau hukum Tuhan. Artinya firman atau hukum Tuhan itu pasti akan menghasilkan fear of the Lord, takut akan Tuhan. Orang yang mencintai firman, membaca, merenungkan siang dan malam, saya yakin adalah
akan menjadi orang yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kalau kita bisa simpulkan, saudara, keseluruhan Alkitab kita, the entire Bible, itu textbook untuk sikap takut akan Tuhan. Maka saya bersyukur, saudara, rutin PA tiap minggu. Teruskan itu. Teruskan juga pembacaan Alkitab, renungan pribadi kita setiap hari. Terus bertumbuh. Tapi mari kita minta seperti Daud berdoa kepada Tuhan, minta seperti ini. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Give me an undivided heart. Hati yang tak terbagi. Supaya aku takut akan nama-Mu. Satu kerinduan untuk saudara-saudara dari PA yang rutin dilakukan, saudara menjadi orang-orang yang seperti Daud berani meminta. Tuhan, ini bukan hanya untuk pengetahuanku. Semua ini aku pelajari untuk supaya aku punya hati yang bulat untuk takut akan Engkau. Amin. Saya sampai di sini untuk sharing materi saya, materi PA hari ini. Tuhan berkati.